Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Abianta Kiboinge, dengan NIM 19592010004. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pertemuan ke-9 sampai 15 untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dan untuk memenuhi syarat ulangan akhir semester. Untuk mata kuliah ini diampu oleh Bapak Reza Fitriansyah. Oke, langsung saja saya akan membahas materi yang ke-9, pembuatan komponen antarmuka grafis. Komponen antarmuka grafis, salah satu kriteria penting agar program aplikasi yang kita buat mempunyai sifat ramah dengan pengguna adalah program aplikasi tersebut haruslah mempunyai tampilan yang menarik perhatian user. Biasanya berkaitan dengan antarmuka grafis yang mempunyai banyak kelebihan dalam memperindah tampilan dibandingkan dengan tekstual. Komponen antarmuka grafis adalah bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks maupun pada mode grafik. Next, macam-macam komponen antarmuka grafis. Ada tombol tekan, text fill, text area, spin box, checkbox, tombol radio, list box, combo box, dan label box. Next, tombol tekan. Tombol tekan ialah ketika kita menekan klik tombol tersebut, maka akan terlihat bahwa seolah-olah tombol masuk ke dalam layar monitor. Next, text fill. Text fill adalah berupa kolom isian satu baris yang digunakan untuk memasukkan data. Next, text area. Text area adalah berupa kolom isian yang bisa lebih dari satu baris. Next, spin box. Biasanya bertipe numerik dengan menambah atau mengurangkannya dengan suatu nilai tertentu, dan nilai maksimum dan minimum berubah dinyatakan dengan jelas agar tombol tidak memutar spinning terus-menerus. Next, checkbox. Sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia. Next, tombol radio. Sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu pilihan yang tersedia. Pilihan tersebut dapat bernilai on atau off yang ditandai dengan tanda tertentu. Next, list box. Digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia yang dapat dipilih oleh pengguna program. Next, combo box. Pada combo box, pilihan tidak akan terlihat sampai pengguna menekan tombol kontrol. Next, yang terakhir adalah label, untuk memberikan komentar atau memberi nama pada masing-masing komponen antarmuka grafis. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ke-10, yaitu mockup. Mockup adalah rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Mockup menyampaikan aspek desain visual, termasuk gambar, warna, dan tipografi. Mockup memberikan gambaran secara detail. Keuntungan mockup itu sendiri, yang pertama, mempermudah stakeholder. Yang kedua, memberi perspektif realistis. Yang ketiga, mempermudah perbaikan. Yang keempat, hemat anggaran. Mengapa mockup itu penting? Yang pertama, perkiraan waktu pengembangan. Yang kedua, coding HTML. Yang ketiga, mendatangkan investor. Yang keempat, kenyamanan pengguna atau user. Anatomi mockup. Anatomi mockup adalah beberapa aspek yang perlu kamu perhatikan saat membuat mockup sebuah desain UI atau UX. Adapun beberapa hal yang perlu kamu ketahui dalam anatomi mockup. Ada layout konten, kontras, warna, tipografi, spacing, dan navigasi. Layout konten, untuk memikirkan ukuran setiap bagian konten pada tampilan antarmuka dan berapa banyak yang ingin ditampilkan di layar pada satu waktu. Kontras. Kontras tampilan antarmuka sebuah situs atau aplikasi penting untuk dipikirkan untuk mendukung kenyamanan pengguna. Tanpa kontras yang baik, pengguna akan kesulitan membaca teks yang ditampilkan.
Warna. Warna bisa mempengaruhi perasaan pengguna saat berada di situs atau aplikasimu. Oleh karena itu, penting untuk benar-benar memikirkan warna yang tepat untuk produk yang kamu kembangkan agar bisa mempresentasikan suasana yang ingin diciptakan. Tipografi. Dengan mockup, kamu bisa bebas mencoba banyak tipe font, beragam ukuran, style, spacing, dan lain-lain untuk mendapatkan tampilan yang paling sesuai dengan keinginan kita. Spacing. Space atau ruang kosong yang ada di desain mockup bukan berarti harus diisi. Ruang kosong justru adalah elemen desain yang bagus. Dan yang terakhir, navigasi. Rancang navigasi yang sederhana untuk dipahami semua orang. Paduan warna, tipografi, dan spacing untuk membuat pengguna dapat berinteraksi dengan semua elemen lebih baik. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang ke-11, yaitu notasi dialog. Dialog. Dialog dalam arti umum adalah percakapan antara dua kelompok atau lebih, sedangkan dialog dalam konteks perencanaan user interface adalah struktur dari percakapan antara user dan sistem komputer. Dalam mendesain sebuah dialog, diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan. Notasi dialog. Notasi dialog dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi anggota tim perancangan untuk mendiskusikan rancangan dialog dan pada akhirnya diberikan kepada programmer aplikasi. Next. Bahasa komputer dapat dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, leksikal. Yang kedua, sintaksis. Yang ketiga, semantik. Next. Leksikal merupakan tingkatan yang paling rendah, yaitu bentuk ikon pada layar. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan bunyi dan ejaan suatu kata. Next. Sintaksis, yaitu urutan dan struktur dari input dan output pada bahasa manusia, ekuivalen dengan grammar suatu kalimat. Next. Semantik, yaitu arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal, komputer, atau dunia eksternal. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan arti yang berasal dari partisipan dalam percakapan. Dalam user interface, istilah dialog hampir mirip dengan tingkat sintaksis, tetapi juga meliput sifat-sifat leksikal. Next. Dialog manusia dan komputer. Berbeda dengan dialog antar manusia pada umumnya, dialog dengan komputer biasanya terstruktur dan terbatas. Beberapa ciri-ciri dari dialog terstruktur yang nantinya ditemukan dalam dialog komputer menyebutkan beberapa hal tertentu secara berurutan. Beberapa bagian dari dialog dilakukan secara bersamaan. Dialog berikutnya tergantung pada respon dari partisipan. Dialog terstruktur biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-katanya atau semantik, tapi pada level sintaksis. Next. Jenis-jenis dialog. Yang pertama, command longe. Yang kedua, window icon menu pointer. Yang ketiga, PDA dan pen. Yang keempat, space dan natural longe. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ke-12, yaitu artificial intelligence. Kecerdasan, belajar atau memahami dari pengalaman, lalu menemukan inti dari pesan yang ambigu atau bertentangan, lalu merespon dengan cepat dan tepat pada situasi baru. Lalu ada menggunakan pertimbangan dalam membacakan persoalan atau mengarahkan tindakan secara efektif menghadapi situasi yang membingungkan. Lalu memahami dan menyimpulkan dengan cara rasional biasa. Menerapkan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungan, dan yang terakhir berpikir dan mempertimbangkan. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas.
Sistem cerdas atau intelligent system adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Keuntungan kecerdasan buatan. Yang pertama, kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Yang kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Yang ketiga, kecerdasan buatan lebih murah dibanding dengan kecerdasan alami. Yang keempat, kecerdasan buatan bersifat konsisten. Yang kelima, kecerdasan buatan dapat didokumentasi. Yang keenam, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dibanding dengan kecerdasan alami. Yang ketujuh, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik dibanding kecerdasan alami. Keuntungan kecerdasan alami. Yang pertama, kreatif. Yang kedua, kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Self-computing. Self-computing adalah koleksi dari beberapa metodologi yang bertujuan untuk mengeksplor adanya toleransi terhadap ketidakpastian dan kebenaran parsial untuk dapat diselesaikan dengan mudah dan biaya penyelesaian yang murah. Definisi ini pertama kali diungkapkan oleh Profesor Lotfi pada tahun 1992. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang ke-13, yaitu teknik evaluasi. Teknik evaluasi adalah suatu tes atas tingkat penggunaan atau fungsionalitas sistem yang dilakukan di dalam laboratorium, di lapangan, atau di dalam kolaborasi dengan pengguna. Yang dievaluasi pada interaksi manusia dan komputer adalah desain dan implementasinya. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan semua tahapan siklus hidup desain. Evaluasi memiliki 3 ujian utama. Yang pertama, melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Yang ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Evaluasi desain. Evaluasi ini dilakukan setelah proses perancangan. Evaluasi pertama terhadap sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan dapat diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi. Evaluasi desain terdiri dari cognitive, walkthrough, heuristic evaluation, dan review based evaluation. Evaluasi heuristik. Evaluasi ini diusulkan oleh Nielsen dan Molik, hampir sama dengan cognitive walkthrough, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Heuristik adalah guideline, prinsip umum, dan peraturan pengalaman yang bisa membantu suatu keputusan atau kritik atas suatu keputusan yang telah diambil. Beberapa penilaian bebas terhadap suatu desain supaya kritik bisa memajukan potensi daya guna. Penilaian terhadap suatu daya guna dari suatu sistem memiliki peringkat 75% dibanding tampilan sistem. Evaluasi berbasis tinjauan. Evaluasi antara psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Dalam kenyataannya, hasil eksperimen ini tidak dapat dipastikan mempertahankan keadaan yang tetap. Orang yang melakukan evaluasi harus memilih data secara hati-hati. Rancangan eksperimen yang dipilih, subjek masyarakat yang digunakan, analisa penyelenggaraan, dan asumsi yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang ke-14, yaitu groupware. Groupware juga disebut sebagai collaborative software, adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama agar mencapai tujuannya. Groupware mewakili software yang membantu kelompok kerja atau kolega terhubung ke jaringan komunikasi untuk mengelola aktivitas mereka. Groupware dapat diklasifikasi dalam beberapa cara.
Salah satunya adalah di mana dan kapan seseorang peserta mengikuti kerja kelompok. Kerangka kerja groupware seperti yang pertama, matriks waktu dan ruang, yang kedua, shared informasi, yang ketiga, komunikasi dan kerja, yang keempat, awareness atau kesadaran. Matriks waktu dan ruang. Peninjauan kembali matriks waktu dan ruang pekerjaan remote dan ruang pertemuan yang jarang memiliki komunikasi membutuhkan groupware yang unsynchronisit. Matriks ini menjadi bahasa yang umum digunakan pada lingkungan komputer support, cooperative work, dan dapat digunakan selama perancangan sebagai salah satu keputusan awal untuk interaksi yang akan dirancang. Membagi informasi. Berbagi informasi merupakan salah satu bagian dari groupware. Pada bagian ini ada granularitas sharing yang merupakan cara dan teknik pembagian informasi. Pembagian informasi biasa dilakukan dengan memiliki ukuran potongan seperti kecil, mengedit kata atau kalimat yang sama dan besar seksi atau bagian atau keseluruhan dokumen serta frekuensi update yang terdiri dari sering setiap karakter dan jarang pada pengiriman eksplisit. Integrasi komunikasi dan kerja. Kerja kooperatif melibatkan partisipan dan di mana mereka bekerja. Deixis berfungsi sebagai penunjuk atau penuntut perspektif partisipan dalam tindakan bicara atau menulis yang direferensikan ke objek kerja. Feedback untuk komunikasi melalui artefak dan mengaplikasikan groupware oleh fungsi yang didukung. Groupware yang baik bersifat terbuka terhadap semua aspek kooperasi dan atau kerjasama. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang ke-15, sistem bersensor ganda. Sistem bersensor ganda. Sistem multisensor merupakan sistem yang menggunakan lebih dari satu channel sensor dalam interaksinya. Kegunaan dari sistem multisensor ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan bandwidth interaksi antara manusia dan komputer. Dan yang kedua, membuat interaksi manusia komputer menjadi seperti interaksi antara manusia dan lingkungannya. Contoh, suara, teks, hypertext, animasi, video, gerak, isyarat, penglihatan, dan lain-lain. Digunakan dalam berbagai aplikasi yang umumnya bekerja baik untuk penggunaan dengan kebutuhan spesial dan juga kenyataan buatan. Sistem multimodal dan multimedia. Sistem multimodal dikembangkan untuk mengambil keuntungan atas indera alami manusia. Sistem multimodal menggunakan lebih dari satu indera atau mode komunikasi. Sistem ini lebih memperdayakan penggunaan auditory channel. Contoh, indera visual dan aural. Suatu teks prosesor dapat mengucapkan kata-kata sebagaimana ia menampilkan kata-kata tadi ke layar. Sistem multimedia menggunakan sejumlah media yang berbeda untuk mengkomunikasikan informasi seperti sound, video, teks, grafik, ikon, animasi. Sistem multimedia sering disebut sistem multimodal, tapi tidak selalu. Contoh, sistem pengerjaan berbasis komputer yang menggunakan video, animasi, teks. Pengenalan perkataan. Perkataan di interface berguna untuk keadaan tangan si pembicara sibuk, diinginkan mobilitas, mata si pembicara harus memperhatikan sesuatu. Kondisi yang keras atau terkungkung yang tidak memungkinkan pengguna keyboard. Pengenalan tulisan tangan. Tulisan tangan orang per orang sangat bervariasi dan tiap hari berubah-ubah tulisan tangannya dari hari ke hari. Hal ini akan menimbulkan kesulitan untuk sistem pengenalan yang bekerja dengan mencoba mengidentifikasi baris-baris yang berisi teks dan kemudian memilah-milah image yang didigitasi ke dalam karakter yang terpisah. Pengenalan gerak. Gerakan adalah komponen IMK yang menjadi pusat perhatian dalam multimodal system. Dengan beberapa gerakan untuk mengkontrol komputer adalah merupakan suatu keuntungan pada situasi di mana tidak ada kemungkinan untuk melakukan pengetikan atau ketikan panca indera lainnya tidak bisa digunakan. Cukup sekian pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.